Bab 1605. Kembali mengingkari janji. Tapi, jika kalian terkurung di sini, bukannya semua benda yang ada di istana dewa ini juga jadi milik aku? Erikin bertanya kembali. Ini. Penatua ketiga seketika tercengang. Untuk hal ini dia tidak kepikiran, tapi setelah dipikirkan, apa yang dikatakan Erikin masuk akal. Semua prajurit elit keluarga Ye terkurung di dalam formasi sihir ini. Di luar hanya sisa prajurit biasa. Siapa yang bisa menang melawan Erikin? Dirinya bisa mengambil semua keuntungan. Erikin juga tidak perlu susah payah, juga tidak membutuhkan janji dari dia lagi. Saudara Cheng, jika kamu bisa membantu, kami keluarga Ye akan mengangkat kamu sebagai letnan. Kedepannya datang ke keluarga Ye, kami pasti akan melayani kamu seperti tamu agung. Penatua ketiga juga tidak berdaya, mengeluarkan sebuah token yang spesial, diberikan kepada Erikin. Dengan adanya token ini, semua anggota keluarga Ye akan menghormati kamu sebagai penatua keluarga. Token letnan keluarga Ye. Erikin melihat sekilas, lalu menyimpan token ini. Tapi ini masih tidak cukup. Muka penatua ketiga seketika memerah, terus berpikir, tapi juga tidak kepikiran benda yang lebih berharga. Rumput ajaib ataupun batu roh, di istana dewa ini ada semua, mungkin Erikin juga tidak akan terima. Sedangkan kali ini keluarga Ye demi datang ke sekte kuno ini, sama sekali tidak mencari tempat penyembunyian barang dewa yang ada di medan perang Gunung Iblis. Sumber daya yang dimiliki pun tidaklah banyak. Mohon saudara Cheng, demi Ye Zun, membantu kami sekali lagi. Sudah tidak ada cara lagi, penatua ketiga hanya bisa kembali menggunakan nama Ye Zun sebagai pendukung. Seorang penatua yang tinggi, di saat memohon malah menggunakan nama generasi muda, ini sangat memalukan. Baiklah, tapi ini terakhir kalinya. Jika kali ini kamu kembali mengingkari janji, bagaimana? Erikin melihat mereka juga tidak ada benda yang bisa diberikan, pun tidak terus memeras. Tapi, dia juga menatap mata penatua ketiga dengan serius. Saudara Cheng, tenang saja. Kali ini aku boleh menjadi saksi. Jika keluarga Ye kembali mengingkari janji, maka aku juga akan membantu kamu. Di saat ini tetua Song pun bersuara. Setelah mengetahui penatua ketiga mengingkari janji Erikin sebelumnya, dia juga merasa sangat tidak senang. Aku berjanji, asalkan saudara Cheng bisa membantu kami mendapatkan harta karun berharga, kami pasti tidak akan mengingkari janji, kata penatua ketiga. Erikin menggelengkan kepala, meskipun merasa orang ini tidak bisa dipercaya, tapi juga malas terus berdebat dengannya. Jika kali ini dia masih berani melarang, dirinya juga tidak akan memaafkannya. Kamu memang orang keluarga Ye, tapi kamu bukan Ye Zun, dirinya juga tidak mungkin terus membiarkan dia berbuat onar. Erikin berjalan kemari, menggunakan cara yang sama. Setelah semua siluman serigala lenyap, pemandangan di mata semua orang kembali ke dalam istana megah ini. Jurus yang ajaib. Penatua ketiga pun memuji. Selanjutnya tatapan langsung tertuju pada bagian terdalam istana, patung giok yang tangan memegang sebuah buku, ekspresi sangat kegirangan. Awalnya ingin langsung maju mendekatinya, tapi penatua ketiga pun dengan hati-hati menghentikan langkah kakinya. Saudara Cheng, di depan ini masih ada formasi kah? Masih ada satu formasi, kamu ingin patung ini kah? Biarkan aku membantu kamu mengambilnya, kata Erikin. Formasi yang ada di depan ini sama seperti formasi sihir, jika dirinya masuk mungkin akan menghemat waktu. Hehe, tidak merepotkan saudara Cheng, patung giok ini sangat penting bagi keluarga Ye, lebih baik aku saja yang mengambilnya, kata penatua ketiga yang menolak sambil tersenyum. Boleh juga, kamu dengar arahan aku, masuk sendiri untuk mengambilnya. Erikin pun memandangnya, juga tidak banyak bertanya lagi. Penatua ketiga memberi hormat,
lalu di bawah arahan Eric Kin, pelan-pelan masuk ke dalam. Tunggu sebentar, di sini perlu memasukkan Reiki. Eric Kin langsung memanggil penatua ketiga, mengikuti arahan, garis formasi pun mengalami perubahan. Setelah ada insiden karena kesalahan diri sendiri hampir menyebabkan bencana besar, kali ini penatua ketiga pun sangat patuh, setiap langkah mengikuti arahan Eric Kin. Setelah keluar dari formasi sihir, semuanya kembali menjadi normal. Melihat patung giok tinggi yang ada di depannya, tatapan penatua ketiga ini pun berbinar. Dia menjulurkan tangan, mengambil slip giok yang ada di tangan patung giok itu, setelah membaca sekilas, dengan bahagia memasukkan ke dalam tas penyimpanan. Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan, bisa mendapatkan kitab dewa yang dia inginkan. Setelah memasukkan slip giok ke dalam kotak spesial, penatua ketiga kembali menjulurkan tangan ke patung giok dan semua benda di sekitar patung. Tatapan matanya muncul keserakahan, dia mengetahui bahwa status pria yang memegang slip giok ini di zaman kuno. Tidak perlu diperiksa dengan teliti, kualitas benda ini pasti tidak akan buruk. Tunggu sebentar. Dan di saat ini, Eric Kin mendadak bersuara, penatua ketiga, patung ini seharusnya tidak ada hubungan dengan kamu. Penatua ketiga tercengang, memandang ke arah Eric Kin. Kamu pernah mengatakan, selain benda yang wajib kamu ambil, sisanya milik aku. Kata Eric Kin dengan tenang. Aku pernah mengatakan. Penatua ketiga pun tersenyum dan berkata, tapi benda ini sangat penting bagi keluarga Ye, berharap saudara Cheng bisa berwelas kasih memberikannya kepada kami. Berwelas kasih. Eric Kin mencibir dan berkata, semua benda yang ada di luar istana ini, apakah berguna bagi keluarga Ye? Sesama kita adalah kultivator, di tempat sekte dewa ini, adakah benda yang tidak berguna? Jika berguna bagi kamu, adalah milik kamu, jadi perjanjian sebelumnya bukannya hanya janji palsu. Saudara Cheng, apa maksud dari perkataan kamu ini? Ekspresi penatua ketiga pun menjadi jelek, dengan tenang berkata, aku setidaknya adalah penatua keluarga Ye, kamu mengenal Ye Zun, aku adalah senior kamu, berani sekali kamu berbicara secara demikian terhadap aku. Baik senior atau junior, apakah dalam bertindak tidak perlu mengikuti aturan, malah mengandalkan senioritas? Eric Kin bertanya balik. Hehe, kamu mau berbicara aturan, aku akan baik-baik mengikuti aturan. Penatua ketiga mencibir dan berkata, aturan adalah ini seharusnya milik kamu. Tapi di dunia pembinaan, tidak pernah mengikut aturan. Sekarang aku sudah mendapatkan slip giok ini, dan mengambil benda lain, memangnya kamu bisa melarang aku? Penatua ketiga dengan berlagak menatap ke Eric Kin, rasa bahagia di dalam hati pun sudah tidak bisa ditutupi. Sekarang aku akan tetap berada di formasi ini, hingga medan perang Gunung Iblis ini berakhir. Secara alami aku akan transisi keluar dari sini, jadi kamu sudah tidak berguna bagi aku. Untuk istana dewa yang ada di luar, awalnya aku tidak ingin merugikan kamu, bersiap untuk memberi kepada kamu beberapa istana. Tapi sekarang semua masalah sudah dikatakan, semua ini kamu jangan harap bisa mendapatkannya. Sekarang kamu lihat sekitar kamu, semua anggota keluarga berada di samping kamu. Kamu lebih baik jangan macam-macam, jika tidak jangan salahkan penatua kelima mereka mulai menyerang kamu. Dimas Ye, cukup. Tetua Song yang di samping mendengarkan ini, juga sudah tidak tahan lagi. Kamu sebelumnya sudah berjanji dengan saudara Cheng, sekarang malah mengingkari janji dan mengancam dia. Kamu menganggap aku sebagai saksi palsu. Aku perintah kepada segera serahkan patung itu. Bahkan ada sebagian anggota keluarga Ye, ekspresi pun mulai jelek dan menggelengkan kepala, sangat tidak setuju dengan perbuatan penatua ketiga. Haha, Tetua Song. Anda terlalu polos, di dunia pembinaan tidak ada namanya reputasi.
Penatua ketiga menghadapi Tetua Song yang marah, ekspresi tetap tidak berubah. Patung dan semua benda yang ada di dalam istana ini semua adalah milik aku. Dimas Ye, aku dari kecil melihat kamu tumbuh dewasa, tidak menyangka kamu sekarang berubah menjadi seperti ini. Kata Tetua Song yang sangat emosi, jari tangan pun bergetar. Penatua ketiga tetap berlagak, tidak peduli dengan perkataan dia. Jadi kali ini, kamu ingin mengingkari janji lagi. Tatapan Erik Kin sangat tenang dan berkata, aku sebelumnya sudah mengatakan, ini adalah yang paling terakhir. Hehe, kamu menakuti aku. Kata Penatua ketiga dengan sombong. Bersambung.